Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mempublikasikan print-out otot cetakan yang diduga percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Dalam percakapan ini, Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking menyebut istilah kingmaker. Diduga percakapan antara keduanya berkaitan dalam upaya mengurus fatwa Joko Chandra di Mahkamah Agung. Cetakan percakapan antara Jaksa Pinangki dan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, terdiri dari 200 halaman dan telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Boyamin berharap cetakan percakapan yang diserahkan dapat sebagai bahan tambahan supervisi KPK dalam kasus yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan Agung. Hari ini saya mendengar informasi bahwa KPK akan melakukan supervisi dalam bentuk gelar perkara, mengundang sekaligus Bareskrim dan Kejaksaan Agung dalam satu ruang dan satu tempat. Kalau sebelumnya kan tersendiri-sendiri. Dan sebagaimana diketahui, saya Jumat kemarin sudah diundang KPK untuk menjelaskan berkait dengan bahan-bahan yang saya serahkan. Ya, kira-kira gambaran bahan-bahan itu bisa jadikan bukti begitu. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan kepada media, maka hari ini saya menyampaikan rilis sepotong foto begitu atau print out dari dugaan percakapan antara PSM dan ADK dalam rangka pengajuan fatwa untuk membebaskan JST dari jeratan hukumnya. Dalam kasus Joko Chandra tidak hanya istilah kingmaker yang disebut, istilah bapakku dan bapakmu juga diduga menjadi istilah dalam perencanaan pembebasan Joko Chandra. Dalam kasus ini, Boyamin Saiman meminta agar KPK mengambil alih perkara yang melibatkan unsur penegak hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi di apartemen, dimakamkan di kampung halamannya. Menteri Agama Fahrul Razi positif COVID-19 dan kini menjalani isolasi di rumah sakit. Pemerintah tegaskan tetap laksanakan pemilu sesuai jadwal meski banyak desakan untuk menunda. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi pemerintah tegaskan tetap melaksanakan pilkada sesuai jadwal meskipun banyak desakan agar ditunda karena persebaran COVID-19 cenderung meningkat. Imbauan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak dijawab pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah tetap sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020. Melalui juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman, Presiden menyatakan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Sebelumnya, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala, jika mengimbau pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan. Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Atau banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit,
Dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Tak hanya Yusuf Kala, imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyaknya kekhawatiran yang muncul dikarenakan karena besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap pilkada terutama saat kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Namun sekitar 3 bulan jelang hari pencoblosan, berbagai desakan untuk menunda muncul dari berbagai pihak. Alasannya adalah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di berbagai daerah. Sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona oleh Satgas Penanganan COVID-19. Tak hanya itu, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramon Ubaid juga terpapar COVID-19 dan sedang diisolasi mandiri di rumah dinas. Tidak hanya pejabat KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir juga dinyatakan positif terpapar COVID-19. Faisal Amir dinyatakan positif terpapar virus corona usai menjalani tes swab Jumat kemarin di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Setelah pemeriksaan swab dinyatakan positif. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang lain, KPU Provinsi sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan swab bagi seluruh komisioner maupun staf di kantor. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga juga dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan telah menjalani isolasi mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan juga Sekretaris Penanganan COVID-19 Kota Sibolga menyatakan keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah seluruh komisioner dan pegawai di lingkungan KPU Kota Sibolga menjalani tes swab secara serentak. Sesuai dengan pengambilan swab di KPU, baik ketua dan anggotanya, ada sekitar 7 orang yang datang. Di antaranya ada 2 orang yang positif berdasarkan hasil tes PCR dan hasil cek. Yang 2 orang ini berinisial AH. Sementara itu, terkait adanya 10 orang anggota DPRD Sibolga yang reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test, hingga saat ini menunggu hasil tes swab yang dikirimkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Fahrul Razi tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Menteri Agama Fahrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19, menak menjalani tes swab pada 17 September dan hasilnya positif. Saat ini kondisi fisik Fahrul Razi terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Kini menak fokus menjalani proses pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, menak mengalihkan kepada Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid Saadi, serta memberikan arahan kepada para pejabat terkait. Kementerian Agama tengah melakukan proses tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan Menteri Agama. Untuk sementara tidak ada lockdown di gedung Kementerian Agama. Hampir seluruh pegawai bekerja di rumah atau work from home. Dan bagi yang tetap bekerja di kantor diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik. Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi. Sejumlah menteri era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan positif COVID-19, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat dirawat intensif dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga dikabarkan terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pihak keluarga memakamkan jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi yang ditemukan di apartemen Kalibata City. Jenazah Rinaldi dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat melakukan doa bersama dan salat jenazah. Bupati Sleman, Sri Purnomo, turut menghadiri pemakaman. Rinaldi Harley Wismanu ditemukan tewas dengan kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta pada Rabu malam pekan lalu. Ia dimutilasi pasangan kekasih Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyantin dengan motif ingin menguasai harta korban. Pemirsa, polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan tersangka pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Psikiater dilibatkan terutama untuk tersangka DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Polisi kini mendalami kejiwaan dua tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi RHW di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan dua tersangka, terutama DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Menurut polisi, pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena tersangka DAF terkesan tenang saat melakukan aksinya. Bahkan DAF sempat menginap satu malam dengan jasad korban. Kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater, khususnya kepada DAF ya. Karena dengan ketenangan kita lihat kemarin hasil rekonstruksi dengan ketenangannya dia untuk melakukan eksekusi dan bahkan mutilasi kepada si korban ini. Ya, mungkin teman-teman media kan kemarin ikut juga pada saat rekonstruksi. Makanya nanti akan kita rencanakan untuk hal tersebut untuk kelengkapan lagi berkas kita untuk sebagai bahan masukan kepada jaksa penuntut umum maupun juga dari hakim nantinya yang akan menyidangkan. Kasus ini terungkap saat penghuni lantai 16 apartemen Kalibata City curiga karena mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar sehingga memanggil pengelola apartemen dan polisi 16 September lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak, jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri yang tadi memeriksa 12 saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Agustus lalu. Diduga salah seorang saksi lalai memicu terjadinya kebakaran. 12 saksi yang diperiksa diantaranya dari internal Kejaksaan, petugas cleaning service, dan pekerja konstruksi yang berada di lokasi kejadian pada hari yang sama saat kebakaran terjadi. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung, penyidik gabungan Mabes Polri mulai mendalami keterangan para saksi sejak pukul 1 siang tadi. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri telah melayangkan SPDP ke Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, termasuk pemanggilan saksi-saksi yang potensial yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya sudah mengerucut kejadiannya di lantai 6 di ruang rapat bagian kepegawaian. Tentunya disitulah akan dilakukan pendalaman terkait pemeriksaannya. Dan selanjutnya
Tentunya penyidik sesuai dengan pasal 187, 188 tentunya mengungkap perbuatan ini kesengajaan atau kealpaannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan 12 saksi kasus kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, kita bergabung dengan rekan Armalina langsung dari Bareskrim Polri. Armalina, sejauh ini apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan 12 saksi ini? Ya, Nisa, Fandi dan juga pemirsa, hingga kini ke-12 saksi terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung masih dalam proses pemeriksaan di Gedung Mabes Polri oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum. Di mana untuk agenda pemeriksaan tadi sudah dimulai sejak 1 siang dan hingga saat ini proses pemeriksaan ini masih berlangsung sehingga kami masih menanti bagaimana perkembangan dari proses penyidikan ini. Dan untuk hari ini terdapat 12 saksi, ini diantaranya yang diperiksa ada tukang bangunan ataupun mandor, lalu juga ada cleaning service dan juga office boy yang disebut mereka melihat saat kejadian berlangsung dan bahkan mereka ikut serta dalam proses pemadaman api kebakaran pada saat kebakaran yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2002 lalu. Dan para saksi ini juga disebut sebagai saksi potensial, oleh karenanya mereka kembali dipanggil pada saat tahap penyidikan, di mana sebelumnya saat proses penyelidikan ke-12 saksi ini juga sudah dilakukan pemeriksaan juga bersama dengan 131 saksi lainnya. Tentunya ini didalami penyidik adalah pengetahuan saat kejadian perkara berlangsung dan hasilnya nanti ini akan diformulasikan dengan temuan. Sejauh ini memang sudah ada 131 saksi yang diperiksa, lalu juga sudah terdapat 6 olah TKP, lalu juga prarekon dan pengumpulan barang bukti seperti kamera CCTV dan juga beberapa hal lainnya. Namun yang menjadi sorotan dalam proses penyidikan ini ditemukan bahwa adanya cairan jerigen yang berada di lantai 6 Biro Kepegawaian Gedung Kejaksaan Agung pada proses penyidikan ini, dan kronologi terjadi ini dari lantai 6 sehingga proses api ini menjalar karena ditemukan cairan senyawa hidrokarbon dan material yang mudah terbakar begitu. Dan dengan sementara ini api diduga bukan berasal dari konsleting listrik, namun dari nyala api yang terbuka dan open flame. Dan sampai saat ini kami juga masih menanti bagaimana perkembangan dari proses penyidikan. Nanti kami akan mengabarkan bagaimana terbarunya. Fandi dan juga Anissa. Baik, kita tunggu informasi selanjutnya dari sana. Terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Pemirsa, Gedung Utama Kejaksaan Agung habis terbakar pada 22 Agustus lalu. Penyebab kebakaran kini masih misteri, namun polisi menduga ada tindak pidana dalam kebakaran yang berlangsung selama 12 jam tersebut. Satu bulan berlalu sejak kebakaran melalap Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan 22 Agustus lalu. Kebakaran mengakibatkan seluruh ruangan di gedung 6 lantai ini habis terbakar. 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta. Api pertama kali terlihat pada pukul 18:15 dan baru bisa dipadamkan 12 jam kemudian, tepatnya pukul 6:15 pagi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api yang terlanjur membesar. Pemadaman juga sempat terkendala sumber air. Bareskrim Polri akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran ini. 12 saksi akan diperiksa secara maraton mulai pekan ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran pada 22 Agustus ini nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya, maka peristiwa
yang terjadi, sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 6 kali. Prarekonstruksi, mengamankan rekaman CCTV, mengambil sampel seperti abu dan potongan kayu sisa kebakaran, serta memeriksa 131 saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penganiaya seorang pria di Taman Sari, Jakarta Barat ditangkap. Informasi lengkap yang akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.